Hari ini baru saja digelar sidang Kabinet Paripurna. Salah satunya adalah membicarakan satu hal yang penting, yaitu terkait dengan percepatan transformasi digital dan peningkatan keterpaduan layanan digital pemerintah melalui pembentukan GovTech Indonesia. Ini kita memasuki babak baru sekarang karena Indonesia akan punya GovTech. Karena kalau kita lihat, 20 negara dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan digitalnya paling baik, mereka punya GovTech atau punya government teknologi. Dan tadi kami sampaikan juga progres kenaikan indeks pencapaian kita terkait dengan indeks digitalisasi kita. Ini kita sudah naik, tetapi memang memerlukan upaya-upaya baru supaya ke depan bisa melompat, di mana indeks digital kita naik peringkat 30 peringkat, jadi cukup besar dari peringkat 107 ke peringkat 77. Sehingga dengan demikian targetnya ke depan ini bisa lebih meningkat lagi. Kita sudah punya contoh baik seperti Satu Sehat, platform Merdeka Belajar, kemudian platform Prakerja dan lain-lain, tetapi ini belum merata. Masing-masing kementerian punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu maka Presiden menerbitkan Perpres 82 2023, yaitu untuk mempercepat kemajuan digital dan interoperabilitas sistem yang ada di pemerintahan dengan 3 cara. Satu, dengan memperkuat tata kelola melalui keterlibatan kementerian koordinator dan kementerian lembaga. Jadi Menko diminta mengkoordinasi agar percepatan portal layanan publik di kementerian masing-masing. Kemudian yang kedua, membangun kemampuan implementasi pemerintah melalui GovTech. Dan yang ketiga adalah fokus layanan digital prioritas melalui integrasi dan interoperabilitas. Intinya gini, selama ini portal layanan kita, baik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kalau teman-teman masuk isinya kadang fotonya dirjennya, fotonya deputinya, foto kepala dinas. Nah, ke depan ini dirubah, sehingga ketika masuk orang langsung dapat, oh bagaimana kalau saya ngurus BPJS, bagaimana kalau saya melahirkan, bagaimana saya kalau ingin mendapatkan beasiswa, dan portal ini seperti yang ada di berbagai negara di Indonesia. Sehingga ke depan yang tadinya rumit, sekarang menjadi lebih mudah. Sekarang kalau kita masuk, orang kalau ingin ngurus akses kesehatan, rakyat harus mendownload aplikasi kesehatan. Kalau ingin mendapatkan layanan pertahanan, orang harus mendownload layanan pertanahan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bayangkan sekarang ada 27.000 aplikasi. Sehingga semakin banyak aplikasi, akan semakin rumit. Oleh karena itu tadi, pada sidang kabinet, Presiden memerintahkan tidak ada lagi aplikasi baru. Sehingga yang diminta adalah menginteroperabilitaskan aplikasi. Sambil aplikasi umum yang disiapkan oleh pemerintah, yang akan dibuat oleh tim SPBE, yaitu oleh Menkominfo, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, BRIN, BSSN, kemudian Menpan RB sebagai koordinator, yang dikoordinasi juga oleh para Menko. Targetnya ini kita punya lini maksud 3-4 bulan, ini akan segera diintegrasikan. Dan Presiden memerintahkan semua kabupaten kota dalam 3-4 bulan mengintegrasikan ratusan aplikasinya ke dalam satu portal layanan umum. Ini yang sudah dikerjakan adalah di Kementerian Kesehatan, ada 400-an aplikasi puskesmas, sekarang cukup satu portal layanan. Di Kemenkes ada 300-an aplikasi di kantornya, sekarang masuk ke dalam satu portal layanan. Cuman Kemenkes kan punya tim CTO, ada tim IT. Nah, tidak semua kementerian punya tim IT. Oleh karena itu dengan government teknologi yang dibuat Peruri nanti akan ditransformasi menjadi GovTech-nya Indonesia. Dan sekarang Peruri sudah mulai bekerja. Salah satunya adalah yang prioritas pertama adalah Digital ID. Jadi di Kementerian Dalam Negeri ini menjadi PR bersama. Kalau Digital ID ini beres, maka hampir semua urusan nanti bisa akan diluruskan untuk diselesaikan. Yang kedua adalah digital payment, data exchange. Jadi yang kedua adalah pertukaran data. Pertukaran data ini menjadi penting. Sekarang kementerian lembaga punya data bagus-bagus tapi tidak saling bertukar sehingga tidak bermakna banyak. Nah, yang ketiga adalah digital payment, pembayaran digital. Kita sudah konsolidasi dengan Menteri Keuangan dan Menkominfo untuk beresin ini. Kemudian di situ akan ada portal, salah satunya portal ASN, yang nanti mengintegrasikan dari seluruh portal aplikasi-aplikasi yang ada di lingkup ASN dan juga portal yang lain. Teman-teman sekalian, inilah saya kira salah satu tadi yang diputuskan oleh Bapak Presiden, sehingga kalau dulu orang bisa masuk ke dalam ini isinya wajahnya deputi dan kepala dinas. Ke depan begitu masuk langsung masalah. Sehingga dengan begitu cukup masuk ke satu portal tapi semua layanan akan didapatkan. Kami telah membuat timeline tadi kapan pekerjaan ini akan selesai. Tadi sudah dibagi habis pekerjaannya,
termasuk salah satunya adalah memberi tugas kepada para Menko untuk mengkoordinasi dan mengaudit aplikasi yang ada di bawah Kemenko masing-masing. Salah satu yang sudah selesai adalah di Kemenko Marinvest, telah mengaudit aplikasi kementerian di bawahnya, dan ditemukan bukan hanya antar dirjen atau antar kementerian yang tidak connect, tapi antar deputi dan antar direktur yang tidak sambung. Dan atas ini akan dipangkas semua untuk diintegrasikan. Begitu juga terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang telah diputuskan. Jangka pendek dalam triwulan 3, 9 layanan prioritas targetnya sudah menjadi pondasi utama. Apa saja 9 layanan prioritas itu? 1, identitas digital dasar di Kemendagri. 1, data atau data payment di Bappenas. Yang kedua adalah digital payment atau pembayaran digital yang ada di Kementerian Keuangan dan juga Menteri Koordinator Perekonomian. Kemudian tugasnya Menkominfo adalah membuat portal nasional SPLP, SSU, Pusat Data Nasional, nanti di Menkominfo. Termasuk Menkominfo menentukan standar harga dari talenta digital yang akan direkrut oleh Peruri, dan proses pekerjaannya supaya tidak ada fraud di tengah jalan, didampingi oleh BPKP dan APH untuk bersama-sama. Yang kedua adalah 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah layanan aparatur negara. Sekarang ASN kita masih ribet karena banyaknya aplikasi yang harus dibuat. Ada LAN, BKN, dan seluruhnya. Sekarang sudah kita pangkas proses bisnisnya dan menggunakan aplikasi yang sekarang sedang di-develop bersama-sama. Jadi ini nanti akan menyatukan kurang lebih 400 aplikasi ke dalam satu aplikasi. Dan sistem keuangan daerah juga sama, ada 500 aplikasi, nanti ini menjadi satu aplikasi yang sekarang sudah selesai, sudah trial dan dicoba oleh teman-teman daerah, yang dikerjakan antara kami, Kemendagri, dan KPK. Yang berikutnya adalah, yang keenam, di kepolisian, ada SIM online dan perizinan konser yang online. Dan ini sudah selesai. Dan kepolisian yang menangani SIM online dan izin keramaian ini, targetnya juga sudah berjalan di bulan ini, dan paling lambat di akhir bulan ini sudah bisa diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah beberapa prioritas yang tadi sudah kita bagi juga atas saran Bapak Presiden. Pak Menko mengerjakan apa, Menteri BUMN mengerjakan apa, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi ada satu hal saya ingin sampaikan arahan Bapak Presiden, ini ada 8 langkah percepatan transformasi digital yang terakhir yang ingin kami bacakan. Pertama, Presiden meminta menyatukan satu layanan dalam satu portal. Sambil menunggu portal nasional selesai, semua kementerian, lembaga, dan kabupaten kota diminta menyatukan portal layanan. Mulai minggu depan, Mendagri dan Menpan RB akan Zoom meeting dengan seluruh bupati, PJ, gubernur, dan wali kota seluruh Indonesia, memerintahkan dalam 3 bulan untuk menyatukan dalam satu portal layanan. Yang kedua, untuk mempercepat pembangunan layanan dan sistem digitalisasi, yaitu terkait 9 layanan sesuai dengan Perpres 82. Yang ketiga, diminta transformasi struktural BUMN Peruri untuk menjadi GovTech Indonesia. Ini tugasnya Menteri BUMN, tadi diperintahkan oleh Bapak Presiden. Yang berikutnya, Presiden memerintahkan pemangkasan proses bisnis untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar aplikasi, tapi pemangkasan proses bisnis berdasarkan testimoni dan pengalaman pengguna. Jadi bukan pengalaman dari yang membuat atau dari pemerintah. Yang kelima, Presiden meminta mengakomodasi kebutuhan cloud pemerintah yang mumpuni di jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk pelibatan penyedia cloud terbaik di dunia. Yang keenam, arahan Presiden agar pemanfaatan data lintas sektor untuk pelayanan terintegrasi dan proaktif, mulai dukungan tata kelola dan teknologi untuk mewujudkan interoperabilitas data yang aman, menjaga privasi, otomatisasi antar sistem, dan lain. Dan perintah Bapak Presiden yang tidak kalah pentingnya tadi adalah keamanan data. Oleh karena itu, ISO dari masing-masing kementerian lembaga menjadi penting agar kematangan keamanan datanya bisa dijamin atau dijaga. Yang ketujuh, perintah Bapak Presiden adalah agar transformasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terkait dengan digital diminta mengadopsi praktek PBJ untuk konsolidasi belanja cloud pemerintah dan juga untuk melakukan pendekatan cara kerja baru dalam ikhtiar transformasi digital. Kami kira ini, Bapak sekalian kami hormati, kesimpulannya, kalau sebelumnya Presiden atau pemerintah telah meresmikan banyak jalan tol, termasuk kereta tercepat di ASEAN, dan kali ini pemerintah secara resmi meresmikan jalan tol pelayanan publik, yaitu melalui GovTech Indonesia di 9 layanan prioritas. 2 minggu lalu kami menghadap Presiden, itu kan kalau di berbagai negara kan banyak nama GovTech. Misalnya di Denmark, itu ada namanya Agency for Digital Government. Kalau di Korea ada namanya NIA, National Information Society Agency. Kemudian kalau di Inggris ada Government Digital Services atau GDS. Di Singapura ada Government Technology Agency atau GovTech.
Ini adalah GovTech negara-negara yang maju. Nah, Indonesia kami mengajukan 7 nama kepada Bapak Presiden untuk dipilih. Apa saja nama itu? 1, Digitalin atau Digital Indonesia. Yang kedua adalah Indonesia Digital atau INA Digital. Yang ketiga GovTech Indonesia atau GovTech ID. Yang keempat Indonesia Digital Transformation Authority atau INA DTA. Yang kelima Indonesia Digital Services atau IDS. Yang keenam adalah Indonesia Government atau Indo GovTech. Dan 3 adalah Digital Melayani atau DILAN. Nah, Presiden tadi telah memutuskan nama GovTech Indonesia adalah INA Digital atau Indonesia Digital. Saya kira ini teman-teman yang ingin kami sampaikan. Jadi kita sudah memasuki fase baru untuk melakukan transformasi digital dalam rangka efisiensi dan untuk mendorong akselerasi pembangunan nasional supaya jauh lebih cepat pencapaiannya. Paling akhir, lesson learned yang telah dicapai oleh negara-negara itu contohnya apa? Tadi kami memaparkan, karena GovTech-nya jalan, kemudian transformasi digitalnya jalan, contohnya di India. India mampu memangkas pembangunannya yang tujuannya 47 tahun, target pencapaiannya hanya 7 tahun saja. Jadi India dengan GovTech dan digitalisasi government-nya mampu memangkas proses pembangunannya dari 47 tahun hanya menjadi 7 tahun. Kemudian Estonia, pertumbuhan PDB per kapitanya menjadi 10 kali lipat. Ya, karena GovTech dan digitalisasi birokrasinya. Kemudian yang terakhir, sekedar contoh, dengan digitalisasi birokrasi dan GovTech, keterpaduan layanan pemerintah menjadi efisien, maka kemiskinan di Tiongkok menjadi 0,6% sampai 0% karena digital payment, data exchange, dan digital ID yang telah bekerja di negaranya. Kami kira ini teman-teman sekalian dari kami, terima kasih.